Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada hari ini Bapak akan mempresensi anak-anak. Hadir semua? Kita mempelajari cara membaca alat ukur dengan baik dan benar. Sudah bisa anak-anak ya cara membaca? Sudah. Oke, terima kasih. Sehingga pada pertemuan kali ini anak-anak harus bisa menganalisis hasil pengukuran. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini anak-anak, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menggunakan alat ukur dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis hasil pengukuran dengan baik dan benar sesuai buku manual kendaraan. Dan selanjutnya anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metode yang Bapak gunakan yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Pendekatan yang Bapak gunakan pada pembelajaran kali ini menggunakan pendekatan saintifik. Dan tidak lupa Bapak nanti akan menilai kalian pada saat proses pembelajaran. Penilaian diantaranya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, pernahkah kalian menjumpai kesalahan dalam pengukuran komponen di bengkel otomotif? Pernah, Pak? Ya, Pak Is? Saya pernah menjumpai kesalahan orang mekanik dalam melakukan pengukuran komponen. Ya, terima kasih Pak Is. Sudah menjawab pertanyaan Bapak, bagus sekali. Pada fase anak-anak posisi sekolah seperti ini adalah proses yang sangat panjang. Jadi ada step itu tahapan. Jadi tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kesuksesan anak-anak. Pada pertemuan kali ini permasalahannya yaitu kesalahan penggunaan jangka sorong. Pertanyaan Bapak, apa yang terjadi jika kesalahan penggunaan jangka sorong seperti gambar di atas tetap dilakukan dalam proses pengukuran? Selanjutnya anak-anak silahkan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Selanjutnya ketua kelas silakan mengambil LKPD yang sudah Bapak siapkan. Silakan ketua kelas membagikan LKPD. Terima kasih ketua kelas sudah membagikan LKPD. Anak-anak silakan dibuka LKPD-nya. Bapak akan jelaskan secara singkat proses pengerjaan LKPD. Yang pertama, anak-anak harus menuliskan nama setiap kelompoknya. Dan nanti di LKPD tersebut akan memecahkan masalah yang sudah Bapak berikan di depan tadi. Sekaligus nanti LKPD tersebut dapat menyelesaikan analisis hasil pengukuran. Selanjutnya anak-anak silakan mencari informasi tentang permasalahan yang Bapak berikan. Handphonenya silakan diaktifkan. Nah, berikut ini salah satu contoh kesalahan pengukuran komponen. Jadi pada saat nanti pengukuran komponen posisinya harus benar. Apabila salah, nanti silakan dianalisis kesalahan itu mengakibatkan apa.
Selanjutnya anak-anak, salah satu anggota kelompok silahkan mengambil alat dan bahan yang sudah Bapak siapkan. Selanjutnya masing-masing kelompok melakukan proses diskusi. Perhatikan buku manual kendaraan. Jangan sampai menjawab di luar standar di buku manual. Paham anak-anak? Ya, silakan lakukan proses diskusi. Kelompok 3, silakan dilakukan pengukuran ketebalan kanvas rem. Oke, bagus. Nah, itu dibaca, kemudian ditulis. Oke, yang ditulis. Silakan alatnya dikembalikan. Alat dikembalikan pada tempatnya. Dan sekaligus buku manual kendaraan dikembalikan dulu. Untuk kelompok 1, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi jika kesalahan penggunaan jangka sorong atau vernier kaliper seperti gambar di atas tetap dilakukan dalam pekerjaan pengukuran? Apa solusi yang dapat dilakukan agar pengukuran mendapatkan hasil sesuai? Kesalahan penempatan fungsi alat terjadi karena ketidaktahuan dan kurang fokus pada kegunaan komponen alat ukur. Hal ini dapat mengakibatkan pembacaan hasil pengukuran terjadi tidak sesuai dengan benda yang diukur. Maka hasil analisis juga akan terjadi kesalahan yang berakibat fatal. Solusi pemecahan masalah tersebut yaitu dengan menerapkan cara pengukuran yang baik dan benar sesuai buku manual kendaraan. Selanjutnya, dari hasil pengukuran komponen sistem rem kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Mengukur ketebalan kanvas rem kejang. Ketebalan minimum 1,0 mm, ketebalan standar 6,0 mm, hasil pengukuran 4,5 mm, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Kanvas rem masih bisa digunakan dikarenakan masih dalam kondisi standar atau sesuai spesifikasi. Pengukuran diameter dalam tromol rem kejang. Diameter dalam maksimum 230,6 mm. Diameter dalam standar 228,6 mm. Hasil pengukuran 228,40 mm. Maka dapat disimpulkan bahwa tromol rem masih bisa digunakan dikarenakan masih dalam kondisi standar atau sesuai spesifikasi. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oh iya Eka, silakan. Kenapa hasil pengukuran kanvas rem dikatakan standar? Silakan kelompok 1. Hasil pengukuran kanvas rem masih dalam spesifikasi kendaraan, maka bisa dikatakan standar. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 4 sudah jelas ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah mempresentasikan dengan baik. Perhatikan. Yang paling kiri. Itu tidak disarankan anak-anak. Jadi pada saat mengukur berada di ujung rahang. Jadi rahang yang geser itu ya. Untuk pengukuran diameter luar. Itu tidak boleh. Yang benar yang bagaimana? Nah, seperti ini anak-anak. Jadi berada di permukaan. Jadi nempel, tidak boleh berada di ujung. Nanti hasil pengukurannya akan berubah.
tidak sesuai dengan ukuran bendanya. Pemeriksaan ketebalan kanvas rem tromol dengan menggunakan jangka sorong. Coba dilihat anak-anak, ketebalan minimum berapa? 1,0 mm. Ketebalan standarnya itu 6,0 mm. Berikutnya, pemeriksaan diameter dalam tromol rem. Tadi anak-anak sudah mempraktekkan pemeriksaan diameter dalam tromol rem. Diameter dalam maksimum berarti terlebar itu 230,6 mm. Diameter standar ini minimal 228 mm. Jadi jika didapatkan hasil antara 228,6 sampai dengan 230,6 mm bisa dikatakan standar atau sesuai dengan spesifikasi. Bapak akan memberikan soal formatif sejumlah 10 soal untuk dikerjakan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Silakan ketua kelas mengambil. Disiapkan. Oke, waktu sudah habis anak-anak. Silakan ketua kelas berdiri untuk mengumpulkan hasil pengerjaan soal formatif dari anak-anak. Kita coba simpulkan bersama-sama ya pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama anak-anak, kesalahan dalam pengukuran dapat diminimalisir dengan menerapkan prosedur pengukuran yang baik dan benar. Jadi kalau pengukuran yang tidak baik dan benar, prosedurnya salah, maka hasil pengukurannya juga salah. Selanjutnya, analisis hasil pengukuran harus memperhatikan buku manual kendaraan. Berikutnya Bapak akan memberikan reward atau penghargaan untuk kelompok. Jadi Bapak akan memberikan reward. Kelompok 1 berdiri semua di tempat. Ya, ini kelompok 1 ini terbaik, tadi dapat menyelesaikan hasil diskusinya. Jadi diskusinya berjalan dengan lancar, hasilnya saya lihat juga bagus, presentasinya bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Ya anak-anak, demikian pembelajaran pada kali ini. Bapak harapkan pada pertemuan selanjutnya di materi yang berbeda tetap semangat, jangan sampai anak-anak itu patah semangat. Dan selanjutnya anak-anak, ketua kelas silakan memimpin berdoa. Kita mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Pembelajaran kali ini saya akhiri. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.